Market Analysis 26 Oktober 2022. Kita akan lihat sejenak apa saja yang mengakibatkan market bergerak dan juga termasuk skenario untuk nanti malam. Diawali dengan berita terkait dengan Inggris. Dan ini adalah langkah cepat yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru, Rishi Sunak. Dia mempertahankan Jeremy Hunt sebagai Menteri Keuangan dan rencananya akan bertemu untuk hari ini untuk membahas terkait dengan rencana pemangkasan pengeluaran publik dan juga kenaikan pajak. UK Times bahkan menyebutkan bahwa Rishi Sunak bisa saja mempertimbangkan untuk menunda pernyataan tentang rencana fiskal. Market tentunya merespon positif saat Sunak menunjuk Han sebagai Menteri Keuangan. Dan ini menunjukkan adanya harapan terkait dengan figur keduanya terhadap kebijakan fiskal yang akan diusung. Data Amerika kembali melemah dan hal tersebut disambut positif oleh market. Beberapa kali kami sempat menyampaikan bad news is good news yang kemungkinan akan direspon positif oleh market. Ya, Richmond Fed Manufacturing Index dirilis minus 10 versus ekspektasi minus 5. Sementara House Price Index meskipun kuat 13,1%, ternyata masih tetap di bawah ekspektasi 14,4%. Dan terakhir Consumer Confidence yang dirilis di angka 102,5, padahal harapannya adalah 106,5. Data lemah ini cenderung dinantikan pasar karena memang pasar sangat mengharapkan bahwa Fed bisa saja mulai mempertimbangkan sedikit pelonggaran terhadap kenaikan suku bunga. Dan hal tersebut berarti sesuai dengan apa yang sempat terjadi di hari Jumat minggu lalu. Dan kabar terbaru terkait dengan Universal Studios yang berlokasi di Beijing terpaksa ditutup. Hal ini dikarenakan pembatasan COVID. Lagi-lagi kebijakan Zero COVID nampaknya masih tetap berjalan dan meskipun di Kongres minggu lalu sempat mengatakan ada rencana untuk mengurangi masa karantina bagi pendatang. Ini merupakan isyarat bahwa kebijakan tersebut masih cukup ketat dan dampaknya akan kurang bagus bagi ekonomi global maupun China tentunya. Anda bisa lihat dari pergerakan Hang Seng yang sempat rally sampai mendekati 15.600, namun ternyata sudah kembali turun kembali di 15.200. Apa yang membuat pasar rebound tadi malam dan termasuk dari sejak hari Jumat? Diawali dengan pergerakan hari Jumat yang cukup fantastis. Nada dovish berasal dari Fed yang kemungkinan mempertimbangkan untuk melonggarkan kenaikan suku bunganya dan berdampak kepada imbal hasil Amerika dan juga US dollar yang mengalami penurunan. Lalu kemudian ditambah lagi dengan data tadi malam yang cenderung menunjukkan pelemahan sehingga akhirnya direspon positif bagi pasar saham Amerika dan juga komoditas emas. Bagaimana dengan nasib minyak? Minyak hanya sedikit mengalami kenaikan. Tentunya secara tidak langsung kalau memang ternyata nantinya Fed betul-betul bisa dovish, maka itulah isyarat yang cukup bagus dikarenakan setidaknya mengurangi kekhawatiran resesi dan akhirnya tingkat permintaan untuk minyak bisa kembali naik. Dan terakhir adalah terkait dengan meredanya ketidakpastian politik untuk sementara waktu di Inggris. Hal tersebut berakibat kepada imbal hasil gilt yang mengalami penurunan. Tentunya Anda masih ingat saat Liz Truss mengumumkan kebijakan untuk mini budget, imbal hasil gilt mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi dan mengakibatkan pound sterling bergerak sampai area all time low. Dan kala itu akhirnya memaksa BOE untuk bertindak. Tentunya dengan meredanya ketidakpastian politik tersebut adalah berdampak positif untuk pound sterling setidaknya untuk jangka pendek. Dan fokus pasar dalam waktu dekat yaitu terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah Inggris dan juga terkait dengan rencana kuantitatif tightening dari Bank of England minggu depan. Lalu kemudian dari Amerika sendiri kita akan terfokus dengan FOMC meeting dan juga midterm election yang keduanya secara berurutan minggu depan dan juga di tanggal 8 November. Dan untuk China sendiri terkait dengan permasalahan di sektor properties termasuk juga kebijakan longgar PBOC yang sampai saat ini masih dinantikan tapi belum menunjukkan adanya kesiapan bagi PBOC. Untuk nanti malam, ekonomi kalender akan terfokus kepada data new home sales Amerika dengan ekspektasi minus 13,9% dari previous 28,8%. Artinya diharapkan terjadi penurunan yang cukup drastis. Lalu kemudian untuk new home sales juga diharapkan untuk mengalami penurunan 0,585 dari sebelumnya 0,685 juta. Oke, berarti dengan demikian skenario apapun itu, kalau memang ternyata data aktualnya lebih besar dari ekspektasi, maka kita akan melihat USD atau US dollar akan mengalami penguatan atau rebound. Dan itu berdampak negatif untuk indeks saham, gold, ataupun other currency. Dan sebaliknya, jika memang aktualnya lebih kecil dari ekspektasi, maka US dollar akan melanjutkan penurunan atau dalam hal ini melemah. Dan itu berarti berdampak positif untuk indeks saham,
gold, atau bahkan other currency. Catatan yang harus Anda ingat terkait dengan bad news is good news. So, jika ingin melihat rally kembali, maka Anda harus mengharapkan data tersebut dirilis sangat buruk. Kembali kepada US Treasury, grafik hampa cenderung menunjukkan kekuatan dari penembusan pola double top. Ya, kemarin kita sempat meragukan, tapi juga sempat mencurigai dalam waktu yang bersamaan. Terkait dengan hal tersebut, Anda bisa lihat di sini, top yang cenderung lebih rendah, lalu kemudian terkait dengan penembusannya. Nah, artinya kemungkinan dia baru saja tembus neckline. Dan Anda bisa lihat di sini, dia pun sempat mengalami rebound ataupun pullback. Sehingga kemungkinan posisinya, selama dia tidak kembali di atas neckline, maka jalur yang sangat potensial adalah untuk kembali mengalami penurunan. Dan itu berarti mengincar area support berikutnya di angka 4,11% atau 4,01%. Lalu kemudian jangan lupa bahwa kita pun harus berhati-hati in case ternyata setelah terjadi penurunan justru dia akan rebound naik. Hal ini bisa saja terjadi jika ternyata data nanti malam kecenderungannya lebih besar atau lebih kuat daripada ekspektasi. Dan itu berarti berdampak negatif untuk gold ataupun other currency yang sangat menantikan kelanjutan rally. Sementara di sisi lain, grafik dari chart menunjukkan candle bearish yang cukup panjang dan itu juga memperkuat adanya pola penurunan yang sangat dinantikan. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita sudah sempat membahasnya 2 hari yang lalu, bahwasannya kita mencurigai adanya pola bearish divergence, di mana ditunjukkan dengan indikasi harga yang kecenderungannya lebih tinggi atau higher high, sementara dari MACD kecenderungannya lebih rendah atau lower low. Dan itu berarti konfirmasi oleh penurunan candle yang cukup bagus. Sehingga kemungkinan berikutnya dia akan mengincar area support berikutnya 4,022%. Sementara itu dari sisi US dollar sendiri, ya ternyata yang ditembus bukan resistennya, melainkan tembus zona support. Symmetrical triangle memiliki kecenderungan yang sama antara bullish ataupun bearish. Dan kali ini yang kita lihat adalah penekanan di sisi support, dan ini berarti menandakan pula adanya potensi penurunan lanjutan untuk hari ini. Ya, ini juga dikaitkan dengan penurunan di bawah trendline. Sehingga kemungkinan dampaknya adalah lanjutan penurunan dan kita perkirakan bisa mengincar teritori support berikutnya di 109,29. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik H4 juga kecenderungan areal yang sama dengan penembusan areal support. Nah, ini berarti mencerminkan pergerakan yang relatif lebih downtrend dan kita bisa tunggu apakah ini akan berlanjut sampai malam hari. Karena mau tidak mau, semua akan menunggu data Amerika. Jika memang ternyata data kembali turun atau kembali lemah, maka kita bisa berharap dia akan tetap lanjut penurunan. Just in case, mungkin saja pagi ini atau sampai sesi Eropa, kalaupun dia terjadi pantulan naik, maka akan sangat wajar hanya menguji areal resisten kembali. Kemudian sisanya diharapkan lanjutkan penurunan dan menguji areal support pertama di area 110 ataupun support kedua di zona 109,29. Tapi ingat, jika memang ternyata data dirilis sangat kuat atau lebih besar dari ekspektasi, maka potensi ini bisa saja lanjutkan kenaikan kembali dan itu berarti berdampak negatif bagi emas dan juga other currency.